kami dari kelompok 4 mata kuliah profesi kependidikan. Di sini kelompok kami akan menampilkan studi kasus kami yang berjudul Inovasi Pembelajaran di Era Digital. Adapun anggota kelompok kami yaitu, perkenalkan, saya Ariel Dwi Ramadan dengan NIM A1I124035. Perkenalkan, nama saya Wadianisa Sarwa dengan NIM A1I124030. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Maharani dengan NIM A1I124067. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Berang Kada dengan NIM A1I124070. Perkenalkan, nama saya Syifa Radilan dengan NIM A1I124038. Perkenalkan, nama saya Madi Yoga Ditama dengan NIM A1I121095. Selamat menyaksikan Grafik! Inovasi pembelajaran di era digital. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari studi kasus kami yang berjudul Inovasi Pembelajaran di Era Digital. Perkembangan teknologi digital di era revolusi 4.0 telah membawa perubahan yang besar dalam dunia pendidikan. Guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu mengarahkan, mendampingi, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dengan bantuan teknologi. Media digital seperti YouTube, Canva, Google Classroom, dan platform e-learning lainnya kini menjadi bagian yang penting dalam pembelajaran modern. Menurut Lubis tahun 2022, inovasi pembelajaran berbasis digital terbukti mampu meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar siswa, karena media digital mampu menghadirkan visualisasi dan juga interaksi yang lebih menarik dalam proses belajar. Namun masih banyak sebagian guru atau sekolah yang ragu untuk mengadopsi inovasi digital karena adanya keterbatasan pengetahuan dan juga anggapan bahwa penggunaan media digital itu hanya membuang waktu. Hal ini serupa dengan kasus Pak Arman yang menggunakan YouTube dan Canva sebagai media pembelajaran. Meskipun kurang mendapat penilaian yang mendukung dari sebagian rekan guru, hasil belajar siswa justru lebih meningkat dan minat belajarnya juga menjadi lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya keterbukaan terhadap inovasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madi Yoga Ditama dengan NIM A1I121095. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang analisis profesionalisme Pak Arman dalam menghadapi era digital. Sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa itu profesi. Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari setiap perbuatannya. Profesional juga dapat disebutkan sebagai orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan yang menurutnya adalah keahliannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa profesional adalah orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Kemudian menurut beberapa ahli, yaitu Hamalik tahun 2004, profesional adalah pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh sembarangan orang tanpa memiliki keahlian sebagai seorang guru. Banyak yang pandai berbicara tertentu, namun orang itu belum tentu dapat disebut sebagai guru. Kemudian Sutjana pada tahun 2008 menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang atau mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu, dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka hanya karena tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan lainnya. Dengan kata lain, profesional adalah orang yang hanya dapat dilakukan profesional adalah yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah mendapatkan pelatihan untuk itu, karena yang melakukan tugas belum tentu dapat menemukan lainnya. Dalam pandangan ini, seorang guru profesional didefinisikan sebagai orang-orang dengan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan, agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan
yang terbaik dari kemampuan sebagai guru. Istilah kata profesi yang secara harfiah berarti pekerjaan atau tugas yang memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu, didefinisikan sebagai pandangan tentang bakat tertentu yang dibutuhkan dalam posisi tertentu, yang hanya dapat dicapai dengan pendidikan atau latihan yang banyak. Akibatnya, motivasi orang-orang di suatu profesi untuk terus meningkatkan bakat profesional mereka yang mengembangkan teknik-teknik yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Berangku Zulkada dengan NIM A1I124070. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis profesionalisme Pak Arman dalam menghadapi era digital. Nah, di sini pada pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri profesionalisme seseorang dengan pola pikir profesional selalu mendorong diri untuk melakukan tugas-tugas profesional. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama, keinginan untuk selalu menunjukkan keterampilan yang mendekati ideal. Di sini seseorang yang dengan tingkat yang tinggi akan selalu berusaha menampilkan diri sesuai dengan ilmu yang telah ditetapkan. Nah, kemudian istilah keterampilan ideal mengacu pada seperangkat perilaku yang dianggap paling sempurna dan digunakan untuk tolak ukur. Kemudian yang kedua, tingkatkan kemampuan yang dimiliki dan pertahankan. Nah, di sini dorongan untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kemampuan melalui perwujudan perilaku profesional menunjukkan yang tinggi dan memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, termasuk penampilan, dialog, penggunaan bahasa, postur tubuh, sikap, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk terus-menerus mencari peluang pengembangan profesional yang akan membantu meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta keterampilan seseorang. Nah, yang terakhir dalam profesinya, guru berdedikasi pada standar dan cita-cita tertinggi. Nah, di sini didefinisikan oleh standar tinggi dan rasa bangga dalam profesi seseorang. Diharapkan seseorang akan merasa bangga dan percaya diri dalam panggilannya pada profesi yang dimilikinya. Profesionalisme guru pada era digital menuntut kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta mengintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam kasus Pak Arman sebagai guru bahasa Indonesia di SMA menunjukkan profesionalisme tinggi dengan memanfaatkan media digital seperti YouTube dan Canva untuk membuat video pembelajaran. Upaya tersebut merupakan bentuk aktualisasi kompetensi profesional yang menuntut guru tidak hanya menguasai materi tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang efektif. Menurut Sugianto, guru profesional di abad 21 harus menguasai kompetensi pedagogik dan digital agar dapat menciptakan proses belajar yang kreatif dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Nah, penggunaan media YouTube dan Canva yang dilakukan oleh Pak Arman merupakan implementasi dari prinsip tersebut. Nah, di mana teknologi digunakan bukan sekedar alat bantu, tetapi untuk sarana untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian menurut Sutrisno, penerapan media digital interaktif seperti video pembelajaran, infografis, dan lainnya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini terbukti dalam kasus Pak Arman di mana siswa menunjukkan minat belajar yang meningkat serta hasil tugas yang lebih baik. Dengan demikian, inovasi yang dilakukan Pak Arman bukan hanya mencerminkan profesionalismenya, tetapi juga menunjukkan keberhasilan penerapan pembelajaran digital yang berorientasi pada hasil belajar siswa. Namun, profesionalisme guru tidak berhenti pada penggunaan teknologi semata. Kemudian, menurut Handayani, menyatakan bahwa guru profesional juga harus memiliki kemampuan reflektif dan kolaboratif. Nah, artinya, guru dituntut untuk melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan serta terbuka terhadap masukan dari rekan sejawat. Dalam kasus Pak Arwan, meskipun Pak Arwan menghadapi resistensi dari sebagian guru yang menilai inovasinya tidak perlu dan membuang waktu, sikap konsisten dan fokusnya terhadap hasil belajar siswa menunjukkan profesionalisme yang matang dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa langkah yang dilakukan oleh Pak Arman dalam memanfaatkan media digital seperti YouTube dan Canva untuk menunjang pembelajaran menunjukkan bahwa ia telah menerapkan profesionalisme sebagai guru dan langkah
Pak Arman ini dalam mengembangkan pembelajaran digital merupakan wujud nyata dari profesionalisme guru pada abad 21 yang inovatif, adaptif, dan reflektif terhadap perubahan zaman. Hal ini terlihat dari kemampuannya untuk berinovasi dan menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan teknologi di era digital. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Putri Maharani dengan NIM A1I1240067. Di sini saya akan menjelaskan pada poin kedua tentang sikap dan tanggapan guru lain terhadap inovasi pembelajaran digital. Resistensi terhadap inovasi pembelajaran merupakan fenomena yang umum terjadi di lingkungan pendidikan. Sebagian guru menganggap penerapan media digital tidak penting karena terbiasa dengan metode konvensional. Dalam kasus ini, beberapa rekan Pak Arman menilai inovasi digital sebagai hal yang tidak perlu dan buang waktu. Padahal, dalam perspektif pedagogis modern, inovasi adalah bagian dari proses profesionalisasi guru yang berkelanjutan. Menurut Fitriani dan Wibowo tahun 2021, sikap guru terhadap inovasi digital sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan perspektif terhadap kemanfaatan teknologi. Guru yang memiliki literasi digital tinggi cenderung lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sebaliknya, guru dengan literasi digital yang rendah seringkali merasa kesulitan dan menolak inovasi karena kurangnya pemahaman dan kepercayaan diri dalam mengoperasikan teknologi. Selain itu, penelitian Lestari tahun 2023 menegaskan bahwa sikap positif terhadap inovasi dapat tumbuh melalui kegiatan kolaboratif seperti Professional Learning Community atau PLC. Komunitas semacam ini memberikan ruang bagi guru untuk saling berbagi pengalaman, belajar dari praktik terbaik, serta memperkuat motivasi profesional. Dalam konteks ini, kepala sekolah dapat memfasilitasi forum berbagi seperti workshop atau peer discussion agar inovasi yang dilakukan oleh Pak Arman dapat menjadi inspirasi bagi guru lain. Penelitian Wibosono tahun 2022 juga menyebutkan bahwa sikap negatif terhadap inovasi seringkali muncul karena tidak adanya dukungan struktural dan kebijakan yang memadai di tingkat sekolah. Oleh karena itu, dukungan sistematik dari pimpinan sekolah menjadi sangat penting agar guru tidak merasa bekerja sendirian dalam melakukan inovasi. Jika lingkungan sekolah menciptakan budaya yang menghargai pembaruan, resistensi akan berkurang dan kolaborasi antar guru akan meningkat. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggapan guru lain terhadap inovasi sangat ditentukan oleh faktor literasi digital, budaya sekolah, serta dukungan dari pimpinan. Dalam konteks ini, pendekatan yang bersifat edukatif dan kolaboratif perlu dikembangkan agar seluruh guru memiliki kesadaran kolektif untuk berinovasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Baik, itu saja materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Wadianisa Sarwa dengan NIM A1I1240030. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran kepala sekolah dalam mendukung guru berinovasi. Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung inovasi. Kepemimpinan yang visioner dan responsif terhadap perubahan akan mempengaruhi sejauh mana guru merasa termotivasi untuk berinovasi. Dalam kasus ini, dukungan kepala sekolah sangat dibutuhkan agar upaya dari Pak Rahman tidak terisolasi, melainkan menjadi bagian dari gerakan perubahan di sekolah. Menurut Wibisono, tahun 2022, kepala sekolah berperan sebagai leader of innovation yang bertanggung jawab membangun visi digital, mengalokasikan sumber daya, serta memberikan penghargaan bagi guru berprestasi dalam mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana seperti perangkat digital, akses internet, serta pelatihan penggunaan aplikasi pembelajaran. Ketika kepala sekolah menunjukkan komitmen terhadap transformasi digital, maka guru akan termotivasi untuk berinovasi. Penelitian Handayani dan kawan-kawan tahun 2023 menegaskan bahwa kepemimpinan digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan sekolah dalam mengadopsi teknologi pembelajaran. Kepala sekolah yang memiliki literasi digital mampu mengarahkan guru untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, mengintegrasikannya ke dalam kurikulum, dan menjadikannya bagian dari strategi pembelajaran jangka panjang. Selain itu, menurut Agustin dan kawan-kawan tahun 2023 menemukan bahwa kepala sekolah yang menerapkan pendekatan partisipasi dalam mendukung guru berinovasi dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kinerja guru. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tidak dapat tumbuh dalam lingkungan yang kaku dan
teknokratis, melainkan membutuhkan kepemimpinan yang terbuka dan apresiatif. Dalam konteks kasus Pak Arman, kepala sekolah dapat memainkan peran dengan beberapa langkah nyata, antara lain, yang pertama, menetapkan visi sekolah berbasis pembelajaran digital dan inovatif. Yang kedua, menyediakan fasilitas serta pelatihan pendukung bagi guru. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada guru yang kreatif. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru dalam pembuatan media digital. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas inovasi pembelajaran digital. Jadi, kepala sekolah menjadi faktor kunci dalam menciptakan budaya inovasi di sekolah. Ketika pimpinan sekolah memberikan dukungan nyata, guru akan merasa dihargai, termotivasi, dan terdorong untuk terus berinovasi dalam peningkatan mutu pendidikan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Implementasi pembelajaran di era digital. Pada gambar pertama terlihat Pak Arman sedang membuat video pembelajaran. Video pembelajaran yang Pak Arman buat bertujuan untuk agar siswa-siswanya nanti mudah memahami apa yang beliau ajarkan. Kemudian pada gambar kedua terlihat bahwa ada guru yang memberikan tanggapan terhadap apa yang dilakukan Pak Arman. Guru tersebut berkata, "Untuk apa kamu melakukan hal tersebut? Bukankah itu merepotkan?" Kemudian Pak Arman menjawab, "Ya, memang merepotkan. Namun, dengan adanya media pembelajaran ini, murid-murid senang dan mudah memahami materi yang saya ajarkan." Kemudian, gambar ketiga. Terlihat Pak Arman menggunakan media pembelajaran yang telah ia buat untuk siswanya. Kemudian Pak Arman, dengan media pembelajaran ini, siswa menunjukkan hasil belajar yang meningkat dan nilai tugas yang baik. Kemudian, pada gambar berikutnya, siswa semakin mahir atau semakin menunjukkan minat belajar yang meningkat pada saat Pak Arman menggunakan media pembelajaran digital ini. Kemudian pada gambar terakhir, terlihat bahwa Pak Arman sedang menunjukkan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran digital kepada kepala sekolah. Kemudian Pak Arman meminta peran kepala sekolah untuk mendukung media atau metode pembelajaran yang ia gunakan. Hal positifnya adalah, tentu saja kepala sekolah menunjukkan atau mendukung apa yang dilakukan Pak Arman. Perkenalkan, nama saya Ariel Dwi Ramadan dengan NIM A1I1241035. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan hasil dari studi kasus kelompok kami. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran di era digital merupakan suatu keharusan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pendidikan modern. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan bermakna melalui pemanfaatan media digital. Langkah yang dilakukan oleh Pak Arman dalam menggunakan platform seperti YouTube dan Canva mencerminkan sikap profesionalisme guru yang berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman demi peningkatan mutu pembelajaran. Sikap guru lain terhadap inovasi digital sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, budaya sekolah, serta dukungan dari pimpinan suatu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan, pelatihan, dan kolaborasi antar pendidik agar tercipta kesadaran kolektif dalam mengembangkan inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, peran kepala sekolah sangat penting dalam mendukung guru untuk berinovasi. Kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan visioner dan responsif terhadap perkembangan teknologi dapat menciptakan lingkungan sekolah yang adaptif, partisipasif, dan apresiatif terhadap perubahan. Dengan adanya sinergi antara guru yang profesional, dukungan kepala sekolah, serta budaya sekolah yang kolaboratif, maka inovasi pembelajaran berbasis digital dapat terlaksanakan dengan efektif dan berkelanjutan, guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas di era revolusi industri 4.0. Terima kasih. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day,